Sahabat Kompas.com, wacana pergantian Panglima TNI belakangan ini kembali mencuat. Pasalnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiunnya pada Desember 2022. Terkait hal ini, nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono mengemuka lantaran suksesi Panglima TNI umumnya dilakukan bergilir antar matra. Menanggapi hal ini, Yudo mengaku siap seandainya Presiden Jokowi benar-benar memilihnya sebagai calon Panglima TNI. Menurut dia, sudah menjadi prinsip prajurit untuk patuh kepada perintah yang datang kepadanya. Namun begitu, Yudo mengaku tak ingin berandai-andai soal isu tersebut. Di tengah mencuatnya nama Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, dalam satu kesempatan Andika juga terlihat memuji kinerja Angkatan Laut. Hal itu terjadi saat Andika dan Yudo menghadiri acara pameran industri kemaritiman atau Naval Expo pada Minggu 11 September 2022. Kala itu Andika menyinggung soal keberlanjutan kepemimpinan di hadapan Yudo. Andika Perkasa menilai TNI Angkatan Laut sudah berlari dengan kecepatan maksimal dengan anggaran yang dimiliki. Upaya maksimal TNI Angkatan Laut dapat dilihat dari segi latihan-latihan maupun dari ragam pengadaan alutsista. Masuknya nama Yudo dalam bursa calon Panglima TNI memang tak mengherankan. Sebab jika melihat rekam jejaknya, Yudo memang memiliki pengalaman karir militer yang cukup panjang. Sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan 1988 itu pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Seperti Komandan KRI Ahmad Yani 351 pada 2006, Komandan Lanal Sorong pada 2008 hingga 2010, dan Komandan Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Karirnya juga semakin moncer saat ia diamanahkan menjabat Komandan Lantamal 1 Belawan pada 2015 hingga 2016, dan Kepala Staf Koarmabar pada 2016 hingga 2017. Tak berhenti sampai di situ, nama Yudo terus merangkak naik dengan dipercayai sebagai Pangkolin Lamil pada 2017 hingga 2018, Pangarmabar pada 2018, dan Pangarmada 1 pada 2018 hingga 2019. Namun langkah Yudo untuk melenggang di kursi Panglima TNI tak semudah itu. Pasalnya, belakangan ini isu perpanjangan masa jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI justru mencuat usai disinggung Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Abdul Karis Almasyari. Menurut Abdul Karis, masa jabatan Andika bisa saja diperpanjang asalkan Presiden Jokowi menyetujuinya. Ia juga menilai perpanjangan masa jabatan Panglima TNI bukanlah hal baru. Seperti contohnya pada tahun 2006, Jenderal TNI Endriantono Sutarto yang kala itu menjabat sebagai Panglima TNI pernah juga diperpanjang masa jabatannya selama setahun. Namun begitu, pernyataan Abdul Karis soal peluang perpanjangan masa jabatan Panglima TNI ini
Dikritik pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS Khairul Fahmi. Ia menyebut tidak ada aturan yang membuka peluang perpanjangan masa jabatan Panglima TNI, termasuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum pergantian Panglima TNI. Khairul juga meminta agar wacana seperti itu tidak diteruskan dan meminta para politisi tidak berlebihan dalam melempar wacana yang berkaitan dengan pergantian Panglima. Sebab ia menilai wacana seperti itu bisa membuat salah satu pihak merasa dianaktirikan sehingga menimbulkan potensi kerawanan dan instabilitas nasional. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia.